Disutradarai oleh Ade Darmastria, film ini berkisah tentang seluk-beluk iblis jahanam yang gemar mengganggu ibu hamil. Dari rumor yang beredar, si jabang bayi akan menghilang tanpa jejak di usia 7 bulan kandungan ibunya. Iblis yang bersemayam di kaki Gunung Salak itu akan memangsa janin dari kandungan. Untuk mengembalikan bayi itu ke perut ibunya, mereka harus melakukan serangkaian ritual sakral yang dihadiri seluruh anggota pesugihan. Dan berikut ceritanya. Hunian mewah 2 lantai yang terletak di lereng gunung menjadi pilihan tepat untuk healing-healing cantik. Lagu Sunda Ayun Ambing terdengar samar-samar dari dalam rumah itu. Lagu untuk menina bobokan anak itu dinyanyikan oleh wanita cantik bernama Atikah. Kehamilannya yang semakin tua membuat perut Atikah terasa berat. Ia duduk di ayunan sambil menyanyikan lagu Ayun Ambing hingga tak terasa darah mengalir dari kakinya. Atikah yang sendirian di rumah berteriak kencang takut terjadi hal buruk pada si jabang bayi yang masuk usia 7 bulan. Malamnya, Karta, suami Atikah mengundang dokter kandungan untuk memeriksa kondisi istri tercinta. Sang dokter ditemani seorang perawat mengaku belum pernah menemui kasus seperti yang dialami Atikah sebelumnya. Mereka tak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan janin yang menghilang secara tiba-tiba. Karta tertunduk lemah di depan dokter Bagja sembari berkata jika dirinya sebenarnya mandul. Ia tak tahu bagaimana Atikah bisa hamil begitu saja. Nyi Respati yang duduk di belakang Karta berkata bahwa Atikah telah dihamili oleh iblis dan anak dalam kandungan telah diambil oleh iblis itu. Seketika terdengar suara teriakan dari dalam kamar Atikah. Ternyata wanita itu menusuk perut dengan gunting secara bertubi-tubi dan berteriak memanggil anaknya. Karta sangat panik melihatnya dan mencoba menghentikan Atikah. Sayangnya semua sudah terlambat. Wanita itu mati setelah kehilangan anak yang dinanti-nanti. Beberapa bulan setelah kejadian itu, wanita hamil lainnya bernama Amelia memeriksakan kehamilan di usia yang menginjak 6 bulan. Dokter menyatakan darah tinggi yang diderita Amelia bisa membahayakan janin dalam kandungan. Terlebih lagi, Amelia hamil di usia yang tak lagi muda. Siang itu, ia ditemani sang suami bernama Ferdi dan 2 anak asuhnya Alani dan Vito. Dokter menyarankan agar Amelia terhindar dari stres, maka ia harus tinggal di lingkungan yang lebih tenang. Kehamilan yang sudah dinantikan selama 15 tahun perkawinan itu membuat Ferdi rela melakukan apapun untuk keselamatan si jabang bayi. Ia membawa anak dan istrinya untuk tinggal sementara di desa. Mereka bergegas mengunjungi villa kosong yang terletak di kaki Gunung Salak. Mang Ujang langsung menyambut kedatangan Ferdi bersama keluarganya itu. Melihat perut buncit Amelia, Mang Ujang tampak panik dan menanyakan berapa usia kandungan wanita itu. Ternyata 5 hari lagi kandungan Amelia genap berusia 7 bulan. Wanita itu meminta Mang Ujang untuk mengundang warga desa di acara 7 bulanan. Setelah bercengkrama dengan Mang Ujang, mereka bergegas masuk ke dalam rumah di mana Vito sudah berlari kian kemari mengeksplorasi tempat tinggal barunya itu. Amelia dan Ferdi masuk ke dalam kamar untuk beristirahat sejenak. Seketika itu terdengar suara teriakan Vito yang terjatuh dari ayunan. Ferdi membawa anaknya masuk ke dalam rumah sementara Amelia membujuk Alani untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Berbeda dengan adiknya Vito, si sulung Alani tak mudah menerima perpindahan mereka ke desa dan lebih suka tinggal di kota. Ia mengeluhkan jarak ke sekolah yang terlampau jauh hingga harus berangkat sekolah di pagi buta. Amelia tak tenang jika Alani tinggal sendirian di kosan. Ia membujuk putri sulungnya itu agar mau bertahan hanya sampai melahirkan saja. Terlebih lagi, ibu sambung dari 2 anak itu butuh suasana serta nuansa baru demi menjaga kesehatan anak di kandungan. Di waktu yang sama, Mang Ujang mengunjungi Marni di warung untuk menawarkan pekerjaan tambahan.
Karena Amelia baru pindah ke desa mereka, Amelia membutuhkan pembantu yang bisa bekerja di rumah itu. Marni terkesiap mengetahui jika warga baru di desa mereka tinggal di rumah milik Atikah. Marni berkata jika ia tak berani memasuki rumah itu karena terkenal angker dan berhantu semenjak Atikah mati bundir. Marni pun menolak bekerja di sana meski dibayar mahal sekalipun. Malamnya, Ferdi pergi ke acara perkumpulan warga dan meninggalkan anak istrinya di rumah. Si kecil Vito menemani ibunya di kamar sembari membereskan barang bawaan mereka. Amelia langsung ketiduran setelah lelah pindahan dari Jakarta. Vito mengajak adiknya berbincang meski si jabang bayi masih di kandungan. Ia tampak sangat antusias menyambut kehadiran adik baru yang akan meramaikan suasana. Di malam yang semakin larut, jendela kamar Amelia terbelalak tepat pukul 12 malam. Sosok makhluk tak kasat mata masuk memporak-porandakan kamar itu dan mendekati Amelia. Di waktu yang sama, Alani melihat sosok wanita asing yang berdiri di luar rumah dan menatap ke arah jendela kamar. Alani bergegas turun memeriksa Amelia di kamar, namun wanita itu tak berada di tempatnya. Saat dia mencari keberadaan ibunya, tiba-tiba Ferdi meminta putri sulungnya untuk kembali tidur karena waktu sudah lewat tengah malam. Pagi harinya, Mang Ujang mengirimkan makanan sembari membawa kabar tentang kejadian tanah longsor yang terjadi semalam. Setelah Ferdi pergi kerja, Amelia menyiapkan makanan untuk anak-anaknya dan memanggil Alani agar segera bergabung di meja makan. Putri sulung Amelia itu masih marah dan mengabaikan panggilan ibunya. Amelia pun marah melihat tingkah Alani yang malas-malasan dan enggan membantu pekerjaan rumah. Alani hanya fokus pada HP-nya hingga membuat Amelia murka. Wanita hamil itu merebut ponsel Amelia hingga ponsel itu terbanting ke lantai. Hubungan ibu dan anak itu semakin runyam, di mana Alani cemburu dengan perhatian Amelia yang terus tertuju ke bayi dalam kandungan. Amelia yang punya darah tinggi itu murka dan mengusir Alani yang bersikap jumawa. Ia tak paham mengapa Alani tak mau mengalah sebagai anak pertama. Amelia bahkan berkata hendak mengembalikan Alani ke panti asuhan. Mendengar hal itu, Alani pun lari ke kamar dan mengemasi semua pakaiannya. Vito bergegas menyusul kakaknya sembari berkata jika dirinya enggan kembali ke kehidupan sebelumnya di panti asuhan. Anak kecil itu justru bisa bersikap lebih dewasa dan meminta Alani untuk menyadari kesalahannya. Alani pun memeluk erat adiknya sembari berjanji untuk selalu bersama. Malam harinya, Amelia masuk ke kamar Alani untuk minta maaf. Ia menunjukkan buku asuransi pendidikan Alani dan Vito yang sudah dipersiapkan hingga mereka lulus kuliah nanti. Amelia memiliki resiko kehamilan besar terutama dengan usia yang tak lagi muda dan kondisi kesehatan yang memburuk. Ia berpesan pada Alani agar menjaga adik-adiknya jika suatu saat nanti Amelia harus pergi meninggalkan mereka. Meski bersedih, Alani masih enggan menatap ke arah ibunya. Ia menangis sembari memeluk Vito berharap kehidupan mereka semakin mudah ke depannya. Di malam yang sangat larut, Vito terbangun dan membacakan buku cerita untuk calon adiknya yang masih berada di perut ibunda. Vito sampai ketiduran di ranjang Amelia hingga tak menyadari jika mainan bayi yang tergantung di atas ranjang bergerak sendiri. Vito terkesiap dan melangkah menghentikan gerakan mainan itu. Meski sudah dihentikan, mainan itu kembali berputar dengan sendirinya, disusul dengan pemadaman listrik. Ketakutan di ruang gelap, Vito memilih untuk tidur bersama ibunya. Baru memejamkan mata sekejap, selimut yang digunakan Vito ditarik dari bawah. Ia mengintip ke kolong ranjang dan melihat sepasang kaki berada di seberang tempat tidurnya. Saat dilihat ke atas, tak ada orang lain selain ibunya. Vito kembali memeriksa kolong ranjang, namun penampakan kaki manusia itu sudah menghilang entah kemana. Anak itu mengarahkan senter ke arah ibunya yang ikut menghilang dari tempat tidur. Ternyata Amelia berubah menjadi sosok mengerikan setelah kerasukan setan. Vito berlari ke kamar kakaknya sembari terus berteriak minta tolong.
Alani bergegas menenangkan adiknya dan turun ke bawah untuk memeriksa. Sesampainya di kamar ibunya, terlihat seseorang tidur di dalam selimut. Alani membuka selimut itu, namun Amelia muncul di kursi goyang yang berada tepat di belakangnya. Alani mendekati ibunya yang sedang terlelap tidur. Di waktu yang sama, Vito yang ketakutan bersembunyi di dalam selimut menunggu kakaknya kembali ke kamar. Setelah Alani kembali, mereka tidur bersama hingga Alani terbangun tepat pukul 2 malam. Saat itu, listrik sudah menyala. Alani mendengar suara misterius yang berasal dari lantai bawah. Ia beranjak pergi memeriksa apa yang terjadi. Alani melihat berbagai sampah dan bungkus makanan tampak berserakan di lantai dapur. Ternyata Amelia membongkar isi kulkas dan memakan daging mentah dengan sangat lahap di sana. Amelia merangkak naik ke atas meja dan kembali makan dengan lahapnya. Pemandangan itu membuat Alani ketakutan dan mengendap pergi ke kamar. Sayangnya kaki Alani terbentur tangga hingga tubuhnya terjatuh. Suara gedebuk itu membuat Amelia melakukan hal gila. Sosok wanita yang kerasukan setan itu menghilang dari atas meja dan tiba-tiba Amelia berhasil menangkap Alani yang bersembunyi di balik tangga. Gadis itu menyepak tubuh ibunya hingga berguling-guling menuruni tangga. Ia mengunci diri di kamar bersama Vito, sementara Amelia merangkak naik ke tangga berusaha membuka kamar anaknya. Pagi harinya, Ferdi sudah kembali pulang setelah lembur kerja. Alani dan Vito merengek ketakutan bercerita tentang kejadian semalam. Ferdi justru meminta kedua anaknya itu untuk memaklumi penyakit misterius ibunya. Mendengar teriakan Amelia memanggil, mereka pun langsung turun ke ruang makan. Alani memeriksa isi kulkas yang telah kosong. Amelia mengeluh pada suami dan anak-anaknya jika tadi pagi kondisi dapur sangat kotor dan berantakan. Tampaknya Amelia tak menyadari apa yang terjadi padanya tadi malam. Alani dan Vito pun pergi mengunjungi rumah Mang Ujang yang terletak di dekat villa. Mang Ujang menceritakan asal-usul villa itu di mana pemilik yang bernama Atika bundir setelah kehilangan bayi dalam kandungannya. Para penyewa villa sebelumnya tak ada yang betah lama-lama di sana. Mereka selalu pergi dengan tergesa-gesa sambil mengatakan jika rumah itu berhantu. Warga desa yang terganggu juga pernah mengundang dukun untuk membersihkan rumah tersebut. Namun sayangnya hantu penunggu villa sangat kuat dan tak mau pergi. Bahkan dengan air bidara juga tak mempan. Iblis dalam villa itu bersembunyi di tempat yang sulit ditemukan dan memasuki raga manusia melalui aliran darah. Alani dan Vito meminta bantuan Mang Ujang untuk mencari orang pintar yang bisa melindungi mereka selama tinggal di rumah itu. Mang Ujang memanggil Nyai Enoh, dukun tersohor di desa yang tahu seluk-beluk villa itu. Sore harinya, Nyai Enoh berkunjung ke villa untuk memijat kaki Amelia. Ibu dua anak itu mengeluh sakit di sekujur badan padahal sudah tidur seharian. Merasa agak enakan setelah dipijat Nyai Enoh, Amelia sampai ketiduran di atas ranjang. Nyai Enoh membacakan mantra di suatu ramuan dan meminta anak-anak untuk keluar dari kamar. Ia mengoleskan ramuan tradisional itu ke perut Amelia, namun tiba-tiba kursi dan perabotan rumah bergerak dengan sendirinya. Nyai Enoh yang ketakutan beranjak dari tempat tidur, namun tangan Amelia mencengkram tubuhnya. Alani yang menemani Vito bermain melihat ayunan bergerak sendiri. Di waktu yang sama, Nyai Enoh kerasukan setan dan melangkah pergi. Saat Alani memeriksa kondisi ibunya, ramuan Nyai Enoh berserakan di lantai. Wanita tua itu terlihat berjalan pergi tanpa pamit dan tanpa mengatakan sepatah kata pun. Alani dan Mang Ujang mengikuti kemana perginya wanita itu yang ternyata nyemplung ke dalam danau. Ferdi yang baru kembali dari kantor melihat Alani sudah setengah badan turun ke danau. Ia menahan tubuh anaknya dan menelpon polisi untuk meminta bantuan. Sayangnya tubuhnya Enoh sudah tenggelam seluruhnya ke dasar air danau itu. Saat mengantar polisi pulang, rombongan pengantar keranda mayat melintas di depan villa.
Mereka berkata seorang warga desa ada yang meninggal setelah tertabrak mobil. Wanita yang baru saja meninggal itu tengah hamil besar di mana anak dalam kandungannya juga meninggal. Sore itu, Ferdi pamit pada anak-anak karena ia harus kembali ke Jakarta untuk menyelesaikan pekerjaan penting. Ia meminta Alani dan Vito untuk membantu Amelia mengerjakan pekerjaan rumah dan tidak berbuat nakal. Malam harinya, saat Alani terlelap tidur, ratusan belatung tiba-tiba muncul menggeliat di sekitar tubuhnya. Alani merasakan gatal yang amat sangat di sekujur tubuh hingga terbangun dari tidurnya. Melihat banyak belatung di sana, Alani bangkit dari tidur. Namun anehnya perut gadis itu terlihat buncit seperti sedang hamil. Ia membuka pakaiannya yang ternyata perut Alani membuncit dipenuhi belatung yang menggerogoti isi perutnya. Ia segera melepaskan gigitan belatung itu satu persatu dari kulitnya hingga tiba-tiba Alani terbangun dikarenakan mimpi yang mengerikan itu. Ia meraba perutnya sendiri dan merasa khawatir dengan nasib kandungan ibunya. Saat pagi kembali menjelang, Alani mengajak Vito untuk menelusuri gudang di villa itu untuk mencari informasi terkait sosok pemilik villa bernama Atika. Di waktu yang sama, Marni dan Rati datang berkunjung untuk memberikan nasi tumpeng. Vito dan Alani yang masih di gudang tak mendengar ada tamu di depan rumah. Alani justru ditelepon ayahnya yang sudah bersama dukun bernama Nyi Respati. Untuk menyelamatkan Amelia, Alani harus mencari makam wanita hamil yang baru saja meninggal dan membawa jasadnya ke villa. Si Marni celonong masuk ke dalam rumah dan meletakkan nasi kuning itu di atas meja dapur. Rati langsung ngacir dari rumah itu, takut melihat penampakan di sana. Sementara itu, Alani mengambil cangkul dan lari ke pemakaman Gendang Sari. Alani berhenti tepat di makam seorang wanita bernama Entin Sasmita. Wanita itu adalah ibu hamil yang baru saja meninggal kemarin sore setelah tertabrak mobil. Saat Alani menggali makam wanita itu, Marni masuk ke kamar Amelia yang terbaring lemah dengan tangan yang diinfus. Marni menyelimuti tubuh ibu hamil itu agar tak masuk angin. Seketika itu, mainan di ranjang bayi berputar sendiri membuat Marni ketakutan. Saat hendak pergi, Amelia bangkit dan mencengkram tangan Marni. Melihat wajah Amelia yang mengerikan, Marni sangat ketakutan dan mencoba melepaskan diri. Amelia justru mencekik leher Marni dan iblis itu berpindah ke tubuh Marni. Vito yang marah dengan keadaan keluarganya merusak ayunan yang diduduki Atika saat keguguran. Alani menggali makam sendirian hingga kemudian. Sementara itu, Marni yang kerasukan setan mulai mengendus di mana keberadaan Vito dan Alani. Vito kala itu masih di taman, sementara Alani masih berjuang menggali makam Entin Sasmita. Karena langit mulai mendung dan hujan membasahi tanah, Vito masuk ke dalam rumah untuk memeriksa kondisi ibunya yang berbaring seharian di atas ranjang. Amelia tampak baik-baik saja, namun mainan di keranjang bayi kembali berputar dengan sendirinya. Agar tidak mengganggu tidur ibunya, Vito melepaskan mainan itu. Marni yang kerasukan kini berada di ruang tamu menemukan kucing putih yang langsung ditebasnya dengan pisau. Alani tampak kesulitan membawa jasad wanita itu. Alani membuka kafan bagian perut yang masih utuh berisi jabang bayi. Setelah pasti jika jasad itu adalah si wanita hamil yang meninggal, Alani berusaha keras mengangkat jasad itu keluar dari liang lahat. Di tengah badai yang bergemuruh, tanah berguguran disertai luapan air yang membentuk kubangan. Vito masih terjebak di dalam rumah bersama Marni yang kerasukan setan. Anak kecil itu bersembunyi dari Marni hingga masuk ke dalam gudang. Marni mendengar suara kaki Vito yang tak sengaja menyenggol kaleng. Wanita itu mendekat ke arah suara sembari terus mengayunkan pisaunya. Vito berlari dan sembunyi di dalam lemari. Marni menghantam pintu lemari tua itu dengan tangannya berharap bisa menangkap si kecil Vito. Di waktu yang sama, Alani berhasil mengeluarkan jasad Entin dari liang lahat dan memasukkannya ke dalam gerobak. Dalam kondisi Vito yang terjepit, Nyi Respati muncul untuk melawan Marni.
Tampaknya Ferdi sudah kembali dengan membawa dukun sakti mandraguna sesuai janjinya pada anak-anak. Belum ganggu urusan aing. Barang ikut asup kayak. Dengan mudah, Nyi Respati berhasil melumpuhkan Marni disusul Ferdi dan Mang Ujang yang membantu Alani membawa mayat Entin. Iblis yang merasuki tubuh Marni dimasukkan ke dalam jasad Entin dan ditutupi dengan kain selendang. Setelah Marni kembali sadar, ayah Ferdi berkata jika Amelia, Nya Enoh dan Marni dirasuki hantu dari arwah Atikah. Kematian Atikah yang sangat tragis menciptakan energi negatif yang bersemayam di rumah itu. Ferdi meyakinkan kedua anaknya jika iblis itu telah pergi dan tak akan kembali lagi. Malam itu, Nyi Respati hendak melakukan ritual untuk membersihkan rumah dari energi negatif. Ferdi meminta Alani dan Vito untuk menginap di rumah Mang Ujang. Akhirnya mereka berdua dititipkan pada Mang Ujang yang bercerita banyak terkait kematian Atikah. Dari berita yang beredar di internet, Alami menemukan satu artikel yang membenarkan kejadian hilangnya janin bayi dari kandungan Atikah. Hal itulah yang mendorong Atikah untuk melakukan bundir. Di waktu yang sama, Ferdi mengundang kelompok Nyi Respati termasuk Karta untuk melakukan ritual di dalam villa. Ritual tradisi itu dilaksanakan pukul 12 tepat dan dipimpin oleh Nyi Respati. Alani membaca berita lain yang mengatakan bahwa kematian Atikah disebabkan oleh praktek pesugihan yang dilakukan oleh suaminya sendiri. Melihat foto Nyi Respati bersama suami Atikah di internet, Alani bergegas pergi ke villa untuk memperingatkan sang ayah tentang kebohongan Nyi Respati. Alani berteriak jika Nyi Respati hendak mengambil anak Amelia sebagai tumbal. Ferdi langsung menyeret Alani masuk ke dalam kamar dan memperingatkan anak gadisnya itu agar lebih menjaga sopan santun. Alani mencoba menjelaskan semua terkait kejadian yang menimpa Atikah dan peran Nyi Respati yang membantu pesugihan suami Atikah. Di tempat lain, Mang Ujang dan Vito mengintip dari luar villa untuk mengawasi keadaan Alani. Kelompok pengikut pesugihan Nyi Respati mengusir Alani dan menyeret tubuh gadis itu keluar dari kamar Amelia. Alani berteriak histeris menolak untuk pergi. Ia bersikeras ingin membawa ibunya pergi dari tempat itu. Ferdi terpaksa menjelaskan rahasia yang telah ia lakukan selama ini. Ternyata Ferdi juga ikut melakukan pesugihan di bawah bimbingan Nyi Respati untuk mendapatkan kekayaan. Ia merasa kasihan dengan Amelia yang hidup kekurangan selama ini. Ferdi bertekad untuk merubah nasib keluarganya dengan bergabung dengan grup pesugihan Nyi Respati. Ia bahkan berbohong pada Alani terkait penyakit Amelia dan semua yang terjadi padanya selama ini. Villa itu juga sudah dipersiapkan sebagai tempat untuk melakukan ritual pesugihan janin bayi. Jika ritual malam itu gagal, maka nyawa Ferdi akan menjadi taruhannya. Ferdi membujuk agar Alani mendukung proses ritual dengan menumbalkan si jabang bayi. Alani langsung ngamuk dan berlari ke kamar ibunya. Pesuruh Nyi Respati langsung memukul Alani sampai pingsan dan membawanya pergi. Nyi Respati segera melakukan ritual penumbalan bayi di mana jasad Amelia dibaringkan di atas ranjang. Alani diikat tangan dan kakinya dan melihat keseluruhan proses ritual itu. Tubuh Amelia tiba-tiba melayang disertai ranjang yang berguncang hebat. Kepulan asap hitam berterbangan kian kemari dan listrik pun padam. Mang Ujang dan Vito ternyata meneteskan air bidara yang dipercaya bisa mengusir iblis ke dalam air infus Amelia. Setelah listrik kembali menyala, tubuh Amelia kembali tenang dan Nyi Respati melanjutkan ritualnya. Iblis itu kini merasuki tubuh Nyi Respati hingga wanita itu menyerang dirinya sendiri. Nyi Respati melawan dengan sekuat tenaga untuk menaklukkan iblis bengis itu. Wanita tua itu sampai berjalan naik ke tembok dan dibenturkannya ke lantai. Warga desa yang mengetahui adanya praktek ilmu hitam itu langsung menggerutu ke villa. Di waktu yang sama, Nyi Respati masih belum siuman dan digantikan oleh Karta. Mereka melepas infus dari tangan Amelia dan mendorong Alani yang bersikeras menyadarkan ibunya. Melihat keluarganya disakiti, Ferdi kini memberontak dan menyerang kelompoknya sendiri. Tak sanggup melihat anak istrinya menderita, Ferdi memilih untuk mengakhiri hidup. Mendengar keramaian di luar villa, kelompok pesugihan Nyi Respati pun langsung kabur secepat kilat dan membiarkan Ferdi sekarat di sana. 2 bulan setelah kejadian itu, Alani dan Vito mengantarkan Amelia periksa kandungan. Dokter itu mendapat telepon dari Karta dan berkata jika pasien bernama Amelia sedang bersama dirinya.
Karta meminta dokter untuk menyiapkan semua prosesi ritual karena waktu sudah dekat dan film pun berakhir. Film ini lebih banyak mengandalkan scoring musik mengejutkan yang tidak berlebihan. Latar belakang tempat mampu membangun suasana horor ditambah dengan jump scare yang muncul tak terduga. Meski ide cerita tampak klise, namun endingnya cukup menarik untuk diikuti. Terlebih lagi, sosok Karta yang masih mengincar bayi Amelia memperbesar kemungkinan adanya sequel kedua. Kehadiran Nafa Urbach di layar lebar cukup membuat film ini dinantikan penggemar. Kabarnya, adegan saat Amelia makan daging mentah benar-benar dilakukan oleh Nafa Urbach dengan menyantap daging mentah sungguhan tanpa editan apapun. Sayangnya, pencahayaan yang sangat kurang membuat detail kengerian tidak terdeteksi dengan jelas oleh para penontonnya. Secara keseluruhan, film ini cukup direkomendasikan untuk mengisi waktu kosong. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketarik.